Ya. Baik, salam Bapak Ibu. Ya. Baik, kita bersama-sama pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita masing-masing yang membawa Alkitab maupun Alkitab digitalnya. Kita buka di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua nggih? Di slide sudah ada. Bapak Ibu bisa membacakannya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Dengan judul dalam perikop Alkitab, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pagi hari ini saya beri tema kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan. Kula badhe tanglet kalian panjenengan niki. Apakah Bapak Ibu di dalam kehidupannya tidak ada sebuah masalah? Banyak nggih? Kabeh. Termasuk sing ning dhuwur mimbar kabeh gitu ya. Tidak ada orang yang tidak ada masalah, dan tidak ada orang yang tidak berbenturan, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Bahkan seorang anak kecil pun seperti Carla, Siping juga punya masalah. Masalahnya apa? Simple, mainan, rebut-rebutan, salah siji nangis. Nah, itu sebuah masalah. Ya toh, guyon-guyonan nangis, itu sebuah masalah. Beda lagi dengan masalahnya anak-anak remaja pemuda. Nggih? Masalahnya biasanya berhubungan dengan lawan jenis. Nah, kenal lawan jenis, terus perkenalan, terus pengenalan, terus pacaran dalam tanda kutip gitu kan. Cocok terus seneng, tapi nak putus gak cocok ini. Nah, sebuah masalah. Betul apa mboten? Demikian juga di dalam sebuah keluarga.
malah apa meneh tambah salah. Ngeten nggih, butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang butuh masalah. Engkau belum sakit penyakit, itu pun sebuah masalah. Amin Bapak Ibu. Betul? Ngeten nggih? Nah, sama apa yang panjenengan sedaya alami sudah pernah dialami oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Ya, tapi Hizkia masalahnya berbeda, Pak, dengan Bapak Ibu. Ya, Hizkia itu adalah seorang raja Yehuda yang menjadi raja pada usia 25 tahun. Jadi masih sangat muda. Betul? Bayangkan usia 25 tahun dia sudah memimpin sebuah kerajaan. Ya, Raja Yehuda yang ada di Yerusalem. Itu. Nah, selama 29 tahun dia memimpin menjadi raja. Lama loh Bapak Ibu. Ya. Di usia 25 tahun Hizkia menjadi raja. Betul? Dan selama 29 tahun dia menjadi raja. Jadi masih muda. Bayangkan 25 tambah 29 sekitar 54. Ya, dia berhenti dari raja. Belum pensiun. Kalau pensiun sekarang 60 ya. Nah, itu. Ya, dia masih memimpin raja. Tetapi hidup Hizkia, seorang raja, seorang pemimpin, itu menjadi teladan bagi rakyatnya, menjadi teladan bagi warganya. Yaitu apa? Dia hidup setia di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nggih. Nah, sesuatu yang terjadi pada saat itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Siapa yang mengalami ini? Sakit wedi tenanan. Nah, sesuatu yang luar biasa di situ bahwa ada seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya berkata kepadanya, "Hei, tulis pesan," gitu kan. "Buat pesan sama keluarga kamu karena kamu akan mati, akan meninggal." Coba Bapak Ibu, kalau ada seorang nabi Tuhan atau mungkin pendeta dapat sesuatu penglihatan dari Tuhan ngomong sama saya gitu loh. Misalnya Burus ngomong sama saya, "Mas Wawan, rong jam kas jenengan arep meninggal." Kira-kira perasaan saya bagaimana? Mbah pasang mulai pikirannya mesti tekan dinding nggih apa mboten? Nggih. Sami panjenengan misalkan, "Bu, Pak, Mas, injing-injing jenengan badhe meninggal loh." Mungkin kalau langsung neng gereja maca Alkitab sedina sewengi ngebut SKS no. Sistem kebut semalam. Maca terus ndonga terus kayak ngeten nggih. Betul apa betul? Karena kita kaget, kok ngerti yo apa yang mati saya, meninggal saya. Nah, tetapi seorang raja ini memberikan satu contoh, memberikan satu teladan kepada kita semua. Dia raja Bapak Ibu. Dia bukan bawahan, dia bukan pengawal, tetapi dia seorang raja. Yang saya percaya bahwa Hizkia itu disegani oleh rakyatnya, disegani oleh para pegawainya. Ya, apa yang dilakukan Hizkia pada saat dia mendengar kabar itu? Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan apa Bapak Ibu? Dan ia berdoa kepada Tuhan. Amin. Sesuatu yang dilakukan Hizkia pada saat itu, dia bukan berpaling kepada berhala-berhala, dia bukan berpaling kepada roh perdukunan, dia bukan berpaling kepada benda-benda animisme, dinamisme, tetapi dia berpaling kepada Tuhan dan berdoa. Amin. Pada saat kita punya masalah, apakah lari kita kepada Tuhan atau kepada di luar Tuhan? Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, pada saat Hizkia berlari kepada Tuhan dan dia berdoa, ini yang saya luar biasa di sini. Dia menawar Tuhan, Bapak Ibu. Berani kita berdoa menawar Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
Dia ngomong dalam tanda kutip, dia mengingatkan Tuhan. Tuhan, aku ki urip setia di hadapanmu. Kok kowe asik ngene ambek aku? Kok tega berarti cara basa Jawanya seperti itu. Dia menawar-nawar dengan Tuhan di dalam doanya. Dan setelah saya membaca kisah ini, saya ingat satu kisah, yaitu bagaimana Abraham dia berdoa kepada Tuhan di Kejadian ayat 18. Dia berdoa kepada Tuhan tentang tanah Sodom dan Gomora. Karena di situ ada keponakannya bernama Lot di situ. Apa yang dikatakan Abraham pada saat itu? Tuhan, kiranya kalau ada 50 orang di kota itu, apakah kamu akan memberhanguskan kota itu? Jawabannya Tuhan apa? Sekiranya ada 50 orang, saya tidak akan menghukum kota itu. Saat itu Abraham masih menawar Tuhan apa buatan? Tuhan, kalau kurang dari 50, 45, apakah Tuhan akan memperhanguskan kota itu? Tuhan pun tetap menjawab, tidak akan. Apakah Abraham berhenti sampai itu untuk menawar Tuhan di dalam doa syafaatnya dan berkata, kalau 30 Tuhan? Tuhan berkata, no, tidak. Dia mengulang lagi sampai akhirnya apa? Kalau ada 10 orang Tuhan di kota itu yang hidupnya benar, apakah Tuhan akan menghancurkan kota itu? Jawabnya apa? Kalau ada 10 orang di kota itu, saya tidak akan pernah menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi apa? Di dalam kota itu tidak ada 10 orang yang benar. Tidak ada 10 orang yang takut akan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur kita ada di Jembul Wunut. Kita dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Kita jadi orang-orang benar. Kalau kita berdoa, Tuhan apakah akan menghancurkan desa Jembul Wunut? Kalau ada 100 orang, dia Tuhan bilang apa? Belum ada 100 orang. Betul nggak? 50 sudah ada. Jadi tidak bisa dihancurkan oleh Tuhan. Nah, hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Ya. Doa Abraham dengan doa Hizkia sama-sama di dalam tanda kutip mengingatkan Tuhan, menawar Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu loh. Amin. Amin. Apakah kita hanya berdoa Tuhan gitu kan? Ya, baru selesai. Beranikah kita berdoa, kita benar-benar bergumul sama Tuhan? Gitu kan? Bergumul dalam arti percakapan dengan Tuhan, bukan cuma sekedar doa selesai amin berlali. Gitu kan? Nah, doa ini pun sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat Tuhan Yesus Kristus bergumul pada saat mau ditangkap, itu sampai dia mencucurkan darah, keringatnya seperti darah. Dia bergumul, ya. Kalau di kedokteran, kalau kita mengalami satu kesehatan, ya, kalau kita mengalami satu tekanan, stres dan berat sekali, kadang-kadang memang pori-pori kita pecah Bapak Ibu, dan keringat kita seperti darah. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, dia menawar Bapaknya, jikalau cawan ini Bapak berlalu daripadaku, biarlah itu terjadi, bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu yang jadi. Dia menawar sama Tuhan. Kalau boleh janganlah Tuhan, gitu kan? Nah, Hizkia pun sama, Abraham pun sama. Kalau boleh Tuhan, jangan. Tetapi apa? Seperti Tuhan Yesus dalam doanya, biar kehendakmu saja yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Amin Bapak Ibu. Setelah Hizkia berpaling sama Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh dan bergumul dalam doanya, saat itu langsung dijawab Tuhan apa tidak Bapak Ibu? Langsung dijawab Tuhan.
Belum sampai Yesaya keluar, langsung dijawab Tuhan. Ayat yang keempat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat yang kelima, baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau pergi ke rumah Tuhan. Hasil dari doa kita yang sungguh-sungguh, hasil dari pergumulan kita di dalam doa kita, ya toh, Hizkia mendapat jawaban dari Tuhan. Jawabannya apa? Pertama, dia akan disembuhkan. Amin. Yang kedua, pada hari yang ketiga dia akan datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk beribadah. Karena Raja Hizkia itu seorang raja yang luar biasa, Bapak Ibu. Patung-patung berhala zamannya dia semua disingkirkan. Yang berhubungan dengan tidak dengan Tuhan disingkirkan semuanya. Itu Raja Hizkia, dibersihkan dari semua berhala, dibersihkan. Makanya dia benar-benar punya hati yang setia sama Tuhan dan benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah dalam hidup panjenengan, di hati panjenengan masih ada berhala-berhala yang belum disingkirkan, yang belum disingkirkan, yang belum dilepaskan, yang belum dibuang. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Hizkia melakukan itu. Dia di dalam masa remajanya, masa memudanya, dia menjadi raja dan menghilangkan semua berhala-berhala, patung-patung tuangan, patung-patung berhala yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, dibuang. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau panjenengan ingin hidup berani menawar dengan Tuhan, lakukan itu. Itu kan? Amin. Saya tidak tahu berhala apa yang saat ini ada di dalam hidup panjenengan. Gitu nggih? Itu. Dan yang ketiga, yang luar biasa dari pergumulan Tuhan, ayat yang ke-6. Ini luar biasa Bapak Ibu. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Amin. Yang seharusnya di deadline, bosok kerennya deadline ki opo ngono ya. Nah, ya, yang sudah di waktunya Hizkia harus mati hari itu juga, hari ini juga, ya. Dari sakit penyakitnya, bonusnya Hizkia karena setia sama Tuhan. Dia bukan cuma hanya mendapat kesembuhan, dia bukan cuma hanya boleh nanti hari ketika datang ke rumah Tuhan, tetapi Tuhan mengasih bonus kepada Hizkia untuk hidup lagi 15 tahun lagi. Waktu yang tidak pendek Bapak Ibu, waktu yang panjang. Amin. Kira-kira panjenengan ono didugakno buros misal pendeta, terus buros dikasih hikmat sama Tuhan, Mas Yono gesangin jenengan ditambah Gusti 10 tahun. Kira-kira Mas Yono bilang puji Tuhan haleluya ngeten nggih. Nggih apa mboten? Gitu. Buros ngeten. Buros misalnya majelis yo anu buros ngene ya. Buros ngomong, ana majelis dapat penglihatan sama Tuhan misalkan. Buros ini ditambah 15 tahun. Buros matur nuwun Gusti ngeten nggih. Ngeten nggih Buros ya. Nah, nggih apa nggih? Senang Bapak Ibu, pada saat kita menderita, pada saat kita sakit, pada saat kita punya ada masalah, ada jawaban langsung sama Tuhan, kita akan berkata puji Tuhan haleluya. Hizkia itu hidupnya harusnya sudah selesai hari itu juga, tetapi Tuhan dikasih bonus lagi untuk hidup sama Tuhan 15 tahun lagi. Monggo panjenengan tasih diparingi gesang, masih dikasih bonus Tuhan untuk hidup. Gunakan itu kesempatan yang terakhir hidup panjenengan untuk Tuhan. Amin. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ini kesempatan akhir kita. Nggih. Ini kesempatan hidup kita. Ayo bersama-sama kita melayani Tuhan. Kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita tetap setia sama Tuhan. Gitu loh. Nggih. Amin. Nah, itu Bapak Ibu. Yang luar biasanya pada saat Hizkia mendapat jawaban dari Tuhan lewat Nabi Yesaya masih bingung. Bener apa ora sih gitu kan. Akhirnya dia berkata sama Nabi Yesaya, kalau boleh kasih tanda dong. Bener gak itu dari Tuhan?
Betul toh? Dan Yesaya berdoa karena permintaan tandanya itu asik Bapak Ibu dan gak masuk akal. Kalau boleh 10 tapak bayang-bayang saya itu ke belakang, mundur ke belakang 10 tapak. Bayangkan kalau bayang-bayang mundur ke 10 tapak ke belakang, kan tidak masuk akal ya. Dan itu bisa dilakukan oleh Tuhan sebagai tanda bahwa Hizkia berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa masalah panjenengan. Saya tidak tahu apa penyakit panjenengan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pergumulan panjenengan. Tetapi masih ada satu jawaban doa panjenengan. Datang kepada Tuhan. Amin. Lepaskan setiap berhala-berhala panjenengan dan tetap setia sama Tuhan. Amin. Kalau